التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل المعرفة والمحبة واليقين والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin belajar bagian pertama dari hadis 19. Hadis 19 itu masuk di aunullahi ta'ala wa hifdhu wa nasru ta'yidu juga takdir. Sebagian takdir juga. Ini yang terakhir. Sebagian yang kedua atau bagi yang kedua itu wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi, itu kemarin riwayat at-Tirmidzi. Ihfadillah tajidhu amamak. Kita kemarin sudah tahu apa itu artinya, apa itu hifdzullahi. Ihfadillah. Ikut perintah-perintah Allah Ta'ala. Jauh dari yang Allah Ta'ala melarang kita. Itu salah satu cara dari jaga perintahan Allah Ta'ala. Ihfadillah tajidhu amak. Tajidhu itu maksudnya bisa lihat dia di hadapanmu. Tapi kita sudah tahu enggak ada yang seperti Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Maksudnya bantuan Allah Ta'ala ada di hadapan kamu. Bantuan Allah Ta'ala, kamu bisa lihat bantuan Allah Ta'ala. Kamu bisa tahu ini bantuan dari Allah Ta'ala. Kamu bisa tahu ini hikmah Allah Ta'ala lebih afdal dari yang saya atur dari kemarin. Itu yang namanya tajidhu amam fil ma'unah. Tajidhu amam. Kamu baca, belajar agama Islam, Masya Allah, bagus. Belajar. Waktu kamu mulai ngajar, itu dapat murid. Ini bantuan dari Allah Ta'ala. Dalam satu waktu ada berapa orang da'i atau orang yang ahli ikhlas, ahli agama, berapa 2 tahun, 3 tahun, tapi subhanallah muridnya atau yang ikutnya banyak, itu ikut agama, bukan ikut sosial media. Ini fulan kadang-kadang yang menyanyi atau artis ada jutaan yang ikut dia. Ini bukan tembangan. Kita bilang sama orang ahli agama, ahli Islam. Ya, ahli dakwah, ikut kamu dalam keadaan yang baik-baik untuk ibadah, istiqamah, salat, puasa, dekat ke jalan Allah Ta'ala. Itu yang orang yang menang, orang yang beruntung. Tapi ikut orang yang safir atau na'udzubillah orang yang ahli maksiat, nasallahu alaihi wasallam. Ini walau tamannya jutaan, ribuan, miliaran, na'udzubillah tidak ada manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat kalau temanmu bukan teman akhirat, bukan teman ahli ibadah, bukan teman saleh, kamu kabur dari keluargamu, dari istri, dari anak. Kita baca yauma yafirrul mar'u min akhihi, akhi saudaranya, wa ummihi wa abih, ayah dan ibu juga. Itu kapan? Kalau dia mereka kerjaannya atau perbuatannya jelek atau tidak bagus, atau ahli maksiat, naudzubillah. Atau kebalik, kadang-kadang mereka bagus amalnya, tapi kamu yang naudzubillah, itu kamu kabur sudah, mereka kabur dari kamu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, istrinya, wa sahibatihi wa bani, anak. Terus Syekh ini sama hadis yang idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalath. Mereka kalau doain sampai kamu menang, sampai kamu jadi ahli surga atau jadi orang beruntung, ya itu manfaatnya dari anaknya. Tapi mereka tidak bisa keluarin. Kalau kamu orang maksiat sampai ada hak-hak manusia sama kamu belum lunasin, ya itu ini urusan kamu di akhirat, mereka tidak bisa bantu. Juga Rasulullah tidak bisa bantu.
Syafaat ulama salihin tidak bisa bantu sampai kamu masuk neraka. Baru dapat syafaat dari Rasulullah, dari yang Allah Ta'ala kasih izin. La yashfa'una indahu man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizin. Pasti itu atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kasih izin, ya bisa keluar dari surga, dari neraka ke surga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Itu yang kita kadang-kadang kurang apa namanya ini, tidak kenal kepada Allah Ta'ala waktu kita senang, waktu kita sehat. Setelah dia baru sakit, ya Allah, sebelumnya dia tidak perhatian, tidak fikir. Waktu dia sehat, pergi ke sana ke sini melakukan yang haram, tidak perhatian. Tapi waktu dia sakit kena stroke, ya baru, ya Allah saya taubat, ya Allah terima saya dosa. Ini bagus, ya bagus. Kamu masih di dunia, bagus. Tapi biar Allah Ta'ala kenal kamu waktu ada kesusahan, harus kamu dari sebelumnya. Mulai. Sampai dalam riwayat hadis, kalau hamba Allah Ta'ala sering doa. Sering doa, ya Allah. Doa. Selalu doa. Terus dalam satu waktu, minta sesuatu yang butuh, Allah Ta'ala bilang sama malaikat, ini suara saya sudah pernah kenal. Saya sudah dengar orangnya. Kasih hajatnya. Ini satu riwayat hadis. Kenapa? Karena kamu selalu doa, selalu istighfar, selalu zikir. Allah Ta'ala sudah dengar suaramu. Jadi, ya Allah tolong saya, ya kasih, silakan. Ya, kenapa? Karena suaramu ada. Tapi ini suara tidak kenal ini. Dalam riwayat hadis itu. Ini suara tidak kenal. Kayak belum. Itu yang namanya ta'arraf ilallah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang baik ini dalam waktu yang kesusahan dapat bantuan dari Allah Ta'ala di tiba-tiba atau seperti mukjizat. Wah, gimana itu? Allahu a'lam. Itu urusan Allah. Ta'arraf ilallah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Ini ceritanya sama beberapa orang, itu ceritanya seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Ya waktu kasih cerita 3 orang yang masuk gua. Masuk gua. 3 orang. Terus waktu mereka masuk, tutup gua. Bagaimana tutupnya? Ada batu yang besar turun dari atas, tutup. Mereka ayo tanya, bagaimana kita bisa? Ini 3 orang, batunya besar, tidak bisa. Harus ada tolongan dari Allah Ta'ala atau ada yang menolong kita. Mereka cari. Apa amal yang bagus, yang baik kita bisa doa. Itu yang namanya tawassul bil a'mal salihah. Tawassul bil a'mal salihah. Ya, Rasulullah kasih ceritanya. Mereka yang pertama bilang, wahai Tuhanku, kasih cerita. Ceritanya panjang. Apa itu? Dia punya namanya apa bahasa? Sepupu ya kan, perempuan. Sepupu perempuan. Dia setiap hari dia atau minta pinjam duit dari orangnya. Ya, setiap hari tolak dia pergi. Tapi dalam satu hari dia sudah butuh uangnya atau pinjaman tersebut ini. Bilang, ya saya siap, tapi harus zina sama kamu. Saya belum bisa, saya belum ini, saya enggak bisa. Kayak, tapi karena dia butuh, ya kayak terima. Ini hal yang banyak sekarang. Kadang-kadang ada beberapa orang siap bantu kamu, tapi kamu harus bayar. Bayar bukan bayaran duit. Harus kamu melakukan sesuatu yang kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Ini orang yang tadi dia siap kasih, tapi mau melakukan sama dia yang haram. Karena dia lagi butuh, ada sesuatu yang dia butuh duit, bilang oke, siap. Tapi tidak dalam keadaan ridha. Ini karena sudah. Hasilnya akhirnya dia waktu dia sudah duduk sama dia siap, bilang sama dia, kamu takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan buka cincin tersebut. Illa bihaqqihi. Artinya maharnya di mana.
jalannya yang benar, jalan syar'i. Dia kayak dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dapat kesadaran atau seperti itu. Sadar, ini salah. Bilang sama dia sudah pergi. Ambil harta juga. Saya ikhlas. Ya Allah, berkah tadi itu yang saya tinggal atau tidak melakukan haram, bantu kita buka batu tersebut. Ya, buka sedikit. Ya, ini ceritanya panjang. Saya tidak bisa karena kita selesai. Tapi yang kedua, yang ketiga sama. Ada satu. Yang kedua itu bilang saya punya orang tua. Mereka biasa saya yang kasih susu setiap hari. Satu hari saya datang, mereka sudah tidur. Ayahnya, orang tua. Saya belum kasih susu. Anak saya minta susu, tapi saya bilang tidak bisa. Anak ayah saya belum, orang tua. Ini lihat bagaimana orangnya. Orangnya baik sekali. Tapi juga amalan yang berat sekali. Ya Allah, kalau saya melakukan hal tersebut, atau kalau kamu terima amal saya itu, bantu berkah amal tersebut, bantu kita. Ya, buka sedikit. Yang ketiga itu yang si fulan, atau ada bilang, wahai Tuhanku, saya pernah ada fulan atau satu orang kerja sama saya belum bayar. Apa itu ujrahnya? Bahasa Indonesia bilang apa itu? Gajinya, upahnya. Ya, ubahnya belum. Tapi setelah dia pergi, saya ambil ubahnya itu atau gajinya itu tersebut, beli 1 ekor kambing. Terus sampai jadi banyak itu setiap hari, setiap tahun, ya, jadi banyak. Dalam 1 hari datang sama dia, di mana gaji saya atau ubah saya. Bilang, ini lihat kambing yang di situ semuanya ribuan. Bilangnya, itu untukmu, ini punyamu. Enggak, saya minta duit saya aja. Enggak, ini kemarin karena ini. Ceritanya atau keadaannya atau orangnya, mereka itu luar biasa. 3 orang itu luar biasa. Tapi maksud saya dari cerita ini, waktu mereka susah minta tolong, berkat amal tersebut, Allah Ta'ala bisa bantu mereka. Ini yang namanya ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fil syiddah. Artinya di dalam waktu sehat, ayo lakukan ibadah. Bisa salat, bisa puasa, bisa zikir. Silakan mulai. Jangan sampai kamu sakit, kakinya sakit, punggungnya sakit, tidak bisa berdiri. Ayo, saya sekarang baru taubat. Itu salah. Ya. Dia tidak bisa jalan. Ya Allah, via masuk. Belum bisa berdiri, sudah tua. Dia dari mudah dia faham agak ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Terus bilang ya nanti tunda, saya taubat nanti. Itu mungkin jadi sabab atau akibatnya Allah Ta'ala tidak terima doamu atau amal. Ta'arraf ila Allah fil raha. Waktu kamu tenang ya. Oke, ya'rifka fi syiddah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Hadis ini berat sekali. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau ada sesuatu yang Allah Ta'ala tulis, kamu kabur atau tidak, tetap datang. Kalau Allah Ta'ala tulis kamu selamat dari hal tersebut, kamu selamat. Itu kemarin saya kasih contoh orang Turki. Minggu kemarin. Setelah 3 bulan, mereka baru keluarin 1 orang dari bawah rumah-rumah yang roboh. 3 bulan. Masih hidup. Dalam riwayat hadis lain, Rasulullah bersabda, "Law intabaqatis sama'u 'alal ard la ja'ala Allahu lil muslim minha makhraja." Itu langit, kalau dia turun sampai ketemu sama bumi, Allah Ta'ala bisa kasih jalan untuk orang mukmin kalau dia mau selamat. Kalau Allah Ta'ala hendaki fulan selamat, bisa keluar. Kita lihat di kadang-kadang ini seperti video yang di sosial media,
fulan seharusnya dia meninggal atau wafat, tapi dia sendiri yang selamat. Ya, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Itu yang kita zaman sekarang harus sabar. Harus sabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Tidak mungkin kamu melewati hal yang susah tidak sabar. Harus sabar dulu, harus sabar. Wa annal faraja ma'al karb. Ya, apa itu karb bahasa Indonesia namanya apa itu karb? Ya sama masuk kesusahan tapi Sulitan, Syekh. sulitan. Sulitan. Setelah sulit pasti ada waktu yang mudah. Itu tidak mungkin semuanya mudah. Harus ada sulit biar kamu rasa oh ini mudah. Tapi kalau kamu terus semuanya mudah, senang, kamu tidak terasa. Kapan kita lihat nikmatul afiyah? Afiyah itu nikmat kapan? Setelah saya masuk rumah sakit 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, ya waktu keluar rasa ya Allah itu nikmat. Nikmat itu karunia yang luar biasa. Juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. La ilaha illallah. Wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini kita bisa ambil dari hadis ini atau bisa dapat faedah yang pertama. Rasulullah bagaimana ngajarin temannya. Ya gulam, awal hadis ya. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Itu cara yang baik sama kalau kamu ngajarin orang lain. Harus dalam akhlak, sifat yang bagus, yang baik. Biar dia terima. Kalau kamu keras, pasti dia tidak terima. Inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah. Jagalah Allah Ta'ala. Jaga Allah Ta'ala. Sudah Rasulullah juga ngajarin mereka di dalam riwayat lain. Seperti doa an-naum. Apa itu doa an-naum? Di dalam riwayat sahihain, annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu an yaqula 'inda naumihi, Rabbi in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Jagalah diri saya juga atau jiwa saya. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak bagus. Waktu tidur juga saya minta atau harus kita minta dari Allah Ta'ala jaga nafsu kita atau apa Hasan terus bilang apa? Jiwa kita ya. Fa in arsaltaha fahfadhha. Ada riwayat hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ihfazni bil islami qa'ima. Ya Allah, jaga aku dalam agama Islam atau berdiri agama Islam. Qa'iman bil Islam. Wahfazni bil islami qa'ida, waktu keadaan duduk. Ya, wahfazni bil islami raqida. Kenapa? Waktu berdiri, waktu duduk, waktu tidur. Ya karena kalau Allah Ta'ala copot agama Islam dari jangan taati ya Allah, jangan taati orang yang hasud dan musuh saya. Maksudnya hasud itu minta dari Allah Ta'ala copot nikmat dari saya. Ya Allah jangan taati dia, copot nikmatmu dari saya, ikut atau kasih atau terima doa orang yang hasud. Jangan ya Allah. Ini doanya mungkin kita atau mungkin terjemah saya kurang pas, tapi artinya luar biasa. Setelah kamu juga kita ambil dari hadis ini, ambil faedah atau faedah dari hadis ini, Nasrullah itu bantuan Allah Ta'ala setelah kamu jaga perintahan Allah Ta'ala, jaga dirimu dari yang haram.
Juga dari hadis ini ada beberapa hal seperti tadi kita bilang. Waktu muda kamu jaga mudahmu di dalam ta'ah ibadah. Biar Allah Ta'ala jaga badanmu nanti waktu kamu tua. Kita lihat ada beberapa orang yang ahli istiqamah. Umurnya sampai 100, sampai 120, sampai 80, 90 dia sehat. Tapi ada beberapa orang yang ahli maksiat kadang-kadang masih 50, 40 sudah mulai. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ini juga di dalam hadis Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khams, syababaka qabla harmik." Ini hadis Ibadullah Ta'ala syakirun ahlun nusrah. At-tawajjuh Allah Ta'ala bil isti'anah wad du'a. Kita minta doa, pasti doanya kepada Allah Ta'ala. Contohnya itu kemarin. Ad-du'a lil qaribil mujib, kepada Allah Ta'ala. Ya. As-su'al mimman la yamillu al-'ata. Kita minta dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak bosan kalau kita minta. Manusia bosan. Walau dia baik sama kamu, tapi dalam satu waktu bosan. Allah Ta'ala enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayo kasih. La tas'alanna baniya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tughlaqu la tandabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Ta'ala marah kalau kamu tidak tanya dari dia. Wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu. Kalau kamu minta dari Adam, minta ini, dia marah, ya pergi. Tapi Allah Ta'ala enggak. Kenapa kamu tidak minta saya? Tidak minta dari saya. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dari orang lain itu baik atau tidak baik pasti menghina dari badak makhluk. Walau dia baik, walau dia siap, pasti dia teman kamu, masya Allah 100%. Tapi waktu kamu datang sama dia, fulan saya minta ini, itu hina, ya kan? Walau dia baik, walau dia siap kasih, tapi pasti ada di dalam hatimu rasa yang kasihan. Tidak enak, ya kan? Tidak enak. Al-isti'anah bil qawi alladhi la yaghlu, jadi minta bantuan dari Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman bil qada wal qadar sakinah, dari hadis tadi itu iman kepada al-qada wal qadar. Qul kullum min 'indillah an-naf'u wad-dharru bi iradatihi wa laysa lil 'alamin. Dapat manfaat atau dapat madarat atau kena sesuatu yang kamu tidak suka, itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Ta'ala kasih musibah atau bala, gak ada yang bisa bantu. Ini lihat kadang-kadang beberapa orang yang dapat musibah, sakit atau itu, mereka pergi ke sana walau hartanya atau dia orang kaya, tapi tidak bisa. Sampai Allah Ta'ala kasih izin, kadang-kadang sudah lewat dokter kemarin ini, sudah pernah belajar, pernah obatin sama dia, tapi waktu Allah Ta'ala belum kasih izin, masih tetap sakit. Sampai Allah Ta'ala kasih izin, sudah sembuh. Ya. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita rukun al-iman billah, al-iman bil qada wal qadar. Fala yastati ahadun an yahsal laka adan lam yuqaddiruhu Allah Ta'ala. Al-iman bil qada wal qadar syaja'ah wa iqdam ba'da ma thabata anna naf'a ad-dhurr ini qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Sayyidina Khalid ibn al-Walid itu orang yang berani, dia bilang saya sudah hadir 100 beran. Namanya apa? Ma'rakah itu, beran itu kan? Ma'rakah 100. Mau mati fi sabilillah. Tapi tidak dapat. Saya mati seperti hayawan atas kasur. Wa ana amutu kama yamutul ba'ir. Dia orang berani. Orang yang masya Allah, tapi Allah Ta'ala belum kasih. Tidak bisa. Nah, imanun la istislam wa tawakkul la tawakkul. Dari hadis ini
Ada tawakkul, la tawakul. Tawakkul. Itu ada satu orang datang, dia Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais itu orang yang ahli hikmah. Datang ke masjid badan Nabi Muhammad SAW. Mereka langsung, tamannya langsung turun dari unta, masuk ke masjid. Belum mandi, belum berjalanan kan. Mereka naik ke unta, bagaimana wajahnya, badannya kotor. Tapi masuk, Rasulullah di masjid masuk. Salam sama Rasulullah dulu. Tapi Al-Ahnaf ini enggak. Al-Ahnaf dia datang, kalau tidak salah, pergi mandi dulu, pakai baju yang bagus, karena dia yang membimbing mereka. Juga sebelumnya waktu dia turun dari unta, dalam riwayat bilang, wahai Rasulullah, aqilha wa tawakkal, atau atawakkal. Aqilha wa tawakkal atau aqilha faqat. Artinya itu unta saya ikat atau saya bebas aja. Ya, Rasulullah bilang, iqilha wa tawakkal. Ikat juga dan tawakkal. Jangan taruh seperti ini, bilang sudah ini Allah Ta'ala yang harus atur. Ini mungkin kita bilang di mobilnya, ayo pakai rem tangan. Atau saya taruh mobil seperti ini. Enggak, ini sama. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya aqilha, kalau iqilha wa tawakkal. Aqilha am atawakkal? Tanyaannya, saya ikat atau saya tawakal, artinya tidak perlu ikat. Rasulullah bilang sama dia, ikat dan tawakal. Iqilha wa tawakkal. Pergi mandi, ya, terus datang. Rasulullah bilang ini orang yang baik. Artinya harus kita. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jangan kamu bilang, ya sudah Allah Ta'ala tulis ahli surga, tulis ahli neraka. Kalau saya ahli surga, tidak perlu saya salat, puasa, zakat. Ya saya tetap ahli surga. Karena saya ini salah. I'malu, kerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala dan malaikat, rasulnya, para orang ahli iman, lihat amalmu apa, ahli surga, berarti ahli surga. La ilaha illallah. Wah, dari hadis itu an-nasr ma'as sabr. Dapat apa itu bahasa Indonesia? Nasr apa itu artinya? Nasr itu artinya apa? Pertolongan, Syekh. Pertolongan akibatnya akibat sabar ya kan? Kesabaran ya. Ya, la ilaha illallah. Ta'arad bil ada. Itu sahabat, tabi'in, Rasulullah SAW juga sabar. Kalau kita lihat bulan pertama, bulan Badr, Rasulullah sabar berapa tahun? Dari Makkah. 13 tahun. Juga datang ke Makkah baru 1 tahun. Ini setelah 14 baru dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Walanabluwannakum. Ini harus ada ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Ya, jadi waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Juga orang kafir juga. Ya, kenapa masih ada bala sama orang kafir? Orang kafir sudah ahli neraka. Ya, biar tahu ini, biar kita tahu bagaimana enggak ada yang keluar dari qabdatullah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala. Semuanya di qabdatullah Ta'ala. Ya, la ilaha illallah. La tublawunna dia fi amwalikum, hartamu, wa anfusikum, dirimu sama keluarga. Oke. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab adzan kabira. Maksud dengar apa? Kata-kata yang tidak bagus atau jelek dari orang lain. Ini di sini ahli kitab. Kita muslim kadang-kadang dengar kata-kata yang tidak bagus. Ini fulan ahli ria, ini fulan ahli ini fulan maksudnya gini. Dia dai, tapi ada salah, mungkin ada salah sedikit, mereka lebih kelebihan. Terus 2 minggu, 3 minggu itu mereka mencaci maki. Fulan orang alim mungkin ada salah, mungkin ada fikirannya satu masalah. Tapi mereka habus ya, yang baik semuanya lihat salahnya yang satu. Bisa.
Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Ya, kamu sendiri kadang-kadang dari ibu kamu, dari ayah, dari istri, dari anak kadang-kadang kata-katain. Ya, sudah harus sabar. Wa minal ladzina asyraku wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Harus sabar, takwa. La ilaha illallah. Wa qala ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Jadi dari sabar itu kita kemarin sudah belajar as-sabru 'ala ta'ah. Macam sabar itu as-sabr 'ala ta'ah, saya bangun salat subuh itu harus sabar. As-sabru 'alal ma'siyah, saya tahan biar tidak pergi ke tempat yang haram, itu sabar juga. Was-sabru 'alal bala, macam yang ketiga itu sabar untuk musibah atau al-bala, al-masaib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sabar di maidan dakwah. Kamu dakwah ke jalan Allah Ta'ala harus sabar. Kadang-kadang jamaah muslim. Nah, lihat kamu dakwah. Ayo ikut agama Islam. Ayo ikut akhlak al-Islam. Ikut adab al-Islam. Ada yang masuk kata-kata yang luar biasa. Ini kamu bagaimana sama hal tersebut? Terima atau tidak? Kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak bisa terima. Wah, ya Allah, kenapa yang seperti itu saya sudah jadi dai, saya sudah berhenti, ini salah ini. Sabar. Bil hikmah wal mau'izah wal mau'izah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka. Jangan jauh dari mereka, jangan pergi dari mereka. Turid zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu. Sabar yang kita tadi barusan dakwah Rasulullah itu 14 tahun atau 13 tahun di Makkah, dia sabar dakwah. Kita ini setiap hari ini kita belajar hal ini, sabar, ikut biar ikut belajar, ya sabar, masuk sabar dakwah. Syekh Faisal harus sabar, ya harus sabar. Ini ada beberapa murid yang bacaannya masih ini. Kadang-kadang dari itu kalau dia anak saya mungkin saya bukul ini. Tapi harus sabar Syekh Faisal. Ya, terus Syekh kamu baik, bisa sabar, saya belum bisa. Belajar. Kamu mau ngajarin orang, sabar. Saya tidak bisa sabar langsung karena saya lihat guru saya bagaimana sabar sama saya. Gurunya juga itu yang namanya musnad atau musalsal. Ya. Kalau tidak bisa sabar, enggak usah masuk mengajar, belajar agama, ntar mereka mencaci maki agama karenamu. Jadi mau bantu agama Islam itu hancur agama Islam. Mereka lihat akhlak orang dai, ini lihat gimana akhlak orang dai. Orang dai. Salah. La ilaha illallah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala berfirman di Al-Qur'an. Wa'mur ahlaka bis salati, suruh keluarga salat, juga sabar. Ayo fulan, ayo bangun. Ya, jangan kamu bilang satu kali ya, ayo bangun aja. Ini kemarin, Syekh kemarin kita belajar, kamu bilang bukan wajib. Ya, bukan wajib tapi sunnah. Kamu ayo, sabar, harus sabar. Ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Sabir. Kamu ta'mur bil ma'ruf tanha 'anil munkar, harus ada sabar. Harus sabar. La ilaha illallah. Fasbir inna wa'dallahi haq. Ya, ini sabar. Ini jadi berapa itu sampai kalau tidak salah saya sudah pernah baca ayat sabar di Al-Qur'an sampai 83 atau 73. Saya kurang satu ayat tentang sabar itu. La ilaha illallah di Al-Qur'an. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minas sabirin minadh dhalimin. Tamaratus sabr an tastafhim min tamarat sabr ar-ridha. Kalau kamu sudah sabar bisa ridha, bisa tamanina, tenang, asy'ur bisa'adah, senang. Kalau kamu sabar sudah tidak lihat ini fulan salah, ini fulan salah. Tahqiq al-'izza wal karama wal khair, dapat karamah, dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Istihqaq at-ta'yid, bantuan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu. Innama waffas sabiruna. Oke. Al-aun wal nusra wal mahabbah. itu وفوقها كل هذا ثمرة الأخروية التي تتمثل في النعيم المقيم. Jadi harus sabar.
Saya belajar dari orang Indonesia, sabar itu dari tol. Kalau masuk tol harus sabar. Kadang-kadang 2 jam, 3 jam, ini berapa menit bisa setiap hari, ini berapa menit tapi masuk. 2 jam, 4 jam, 3 jam, 7 jam. Kemarin Falah dari mana kemarin? Dari Garut sampai Bandung 7 jam. Ini biasa 3-4 jam tapi 7 jam lepas ini. Harus ini salah satu contoh. Saya pernah kasih cerita dari Ciledug sampai Ancol. Kita berangkat jam 3:30. Salat asar langsung berangkat. Sampai di situ jam 10 malam. Kita mahal. Ya, biasa 1 jam, 1,5 sudah selesai. Sabar, harus sabar. Di tol. Tidak ada kamu tahu tol itu dari Ciledug itu tidak ada rest area. Ya kan? Tidak ada. Ya. Waktu itu bulan puasa. Tidak bisa buka puasa. Ada air yang di mobil sudah Allah alam berapa hari kita buka puasa sudah sedikit. Walau dia tidak boleh minum tapi ini tidak ada jalan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Ini sabar, harus sabar. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annal faraja ma'al karb, qad tatawala al-insan masaib itu insyaallah Rabbana bantu orang yang akibat yang sabar, akibatnya itu nanti senang atau bisa paham agama yang benar atau akhlak yang benar. Hadis ini saya tidak bisa jelasin lebih dari ini, tapi boleh teman-teman baca terjemahnya, boleh baca artinya. Hadis ini luar biasa. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، رزقنا وإياكم الصبر واليقين والنصر والفرج والعون والمدد والعون والمدد إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله.